Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada presentasi kelompok 5 kewirausahaan lanjutan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Anza Raihan Putra sebagai moderator dari presentasi kali ini. Baik, untuk kelompok ini akan membawakan materi mengenai usaha yang dijalankan yaitu Milk More Refresh yang berkecimpung di dunia beverage atau minuman yang produknya adalah yogurt. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan teman-teman dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Melania Ika Wulandari dengan NIM 004. Kemudian ada Aditya Kristianto dengan NIM 009. Kemudian ada saya sendiri, Anza Raihan Putra dengan NIM 010. Kemudian ada Felicia Brigita dengan NIM 011. Kemudian ada Fadila Arifa dengan NIM 018. Kemudian ada Yurana Diva Maharani dengan NIM 026. Dan ada Siti Firda Syahrani Sandi dengan NIM 027. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fadila Arifa. Kepada Fadila Arifa, waktu dan layar dipersilahkan. Milk More Refresh. Milk More Refresh adalah produk minuman yogurt yang difermentasi yang populer di kalangan masyarakat. Milk More Refresh berusaha menciptakan sebuah produk yang digemari oleh masyarakat. Milk More Refresh yaitu minuman yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Produk yogurt yang kami ciptakan mengandung bakteri probiotik baik yang terbukti dapat memperbaiki proses pencernaan dengan menyediakan mikroflora yang dibutuhkan dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam saluran pencernaan. Yogurt dan susu juga bermanfaat untuk membantu penderita lactose intolerance, mencegah diare, meningkatkan stamina tubuh, mengurangi resiko timbulnya kanker atau tumor dalam saluran pencernaan dan organ lain serta mereduksi jumlah kolesterol di dalam darah. Selanjutnya, visi dari Milk More Refresh. Menjadi pioner perusahaan yogurt buatan rumah atau homemade untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan ikut serta dalam perkembangan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, misi dari Milk More Refresh yang pertama, memperkenalkan produk susu fermentasi yogurt pada masyarakat secara luas. Yang kedua, menyediakan dan menciptakan produk yogurt yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang profesional, berdaya saing tinggi, dan turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dan yang terakhir, memberikan produk serta pelayanan yang unggul, berkualitas, dan menyehatkan bagi masyarakat. Slogan usahanya sendiri adalah Milk More Refresh, minuman sehat dan menyegarkan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Pemilik atau ownernya sendiri ada Melania Ika Wulandari, manajer operasi dan produksi saya sendiri, Fadila Arifa, manajer SDM Yunari Nadiva dan Felicia Brigita, manajer keuangan Siti Firda Syahrani Sandi, supervisor operasi dan produksi Aditya Kristanto, dan supervisor keuangan Anza Raihan Putra. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pemilik atau owner. Yang pertama, mempromosikan produk minuman Milk More Refresh di media sosial dan orang-orang sekitar melalui perbincangan sehingga mampu mencapai penjualan yang ditargetkan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan beberapa investor, artis maupun pejabat sekitar. Yang ketiga, mengelola bisnis Milk More Refresh menjadi lebih berkembang di semua bidang. Dan yang terakhir, bertanggung jawab jika perusahaan baik dari segi untung maupun rugi. Yang kedua, ada bagian operasi. Bagian operasi itu tugasnya memperhatikan masalah stok penjualan, menghubungi supplier, merencanakan teknik proses operasi bisnis, dan yang terakhir membuat prosedur operasional yang harus dilaksanakan oleh karyawan. Yang ketiga, bagian keuangan. Bagian keuangan mencakup merencanakan anggaran keuangan, mencatat segala transaksi keuangan baik pemasukan biaya operasional maupun pengeluaran lainnya, membuat laporan keuangan, dan yang terakhir bertanggung jawab
atas uang perusahaan yang masuk dan keluar. Yang keempat ada bagian sumber daya manusia. Tugasnya A. Merekrut karyawan, B. Memberi pelatihan kepada karyawan, C. Mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan, D. Membuat perencanaan, penarikan dan seleksi karyawan untuk mewujudkan visi misi perusahaan, E. Berperan sebagai mediator antara pemilik atau pengurus dengan karyawan. Yang kelima, bagian supervisor. Tugas dari bagian supervisor adalah A. Supervisor harus mengatur pekerjaan para staf pelaksana atau staf bawahannya. Yang B. Menentukan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. C. Menegakkan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan agar tercipta kedisiplinan kerja. Yang terakhir, mengontrol dan memberikan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Pada dasarnya, pecinta susu fermentasi atau yogurt muncul dari berbagai kalangan. Hampir semua orang menyukai yogurt, apalagi bagi orang-orang yang sedang diet. Susu fermentasi atau yogurt ini sangat cocok bagi mereka. Maka, segmentasi pasar Milk Mori Fresh secara umum dikategorikan sebagai berikut. Anak-anak dengan rentan usia 5-12 tahun, remaja 13-18 tahun, dan dewasa. Jenis kelamin pria dan wanita. Pekerjaan, semua orang yang mempunyai pekerjaan. Pendidikan, semua golongan masyarakat. Yang kedua ada target. Target adalah kegiatan menentukan pasar yang akan menjadi konsumen produk. Produk Milk Mori Fresh adalah produk olahan susu yang ditujukan kepada orang-orang yang menyukai olahan susu dan orang yang kurang menyukai susu murni. Di sini ada target usia, yang mencangkup segala usia. Produk ini cocok diminum untuk segala umur dan baik untuk kesehatan organ pencernaan. Kemudian ada target demografi, yaitu dataran tinggi dan rendah. Produk Milk Mori Fresh cocok diminum dalam kondisi dingin maupun hangat. Yang ketiga ada positioning. Positioning merupakan langkah paling akhir dari pemasaran sasaran setelah segmentasi dan targeting. Positioning juga merupakan langkah dalam marketing mix, yang dimana positioning merupakan salah satu strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik di mata konsumen sehingga terbentuk citra produk yang berbeda meskipun dengan pesaing yang memiliki produk serupa. Milk Mori Fresh melakukan inovasi dan positioning yang berbeda dengan industri produk serupa lainnya di pasaran. Kami memiliki outlet untuk menjual produk yang juga menjadi tempat dine-in. Kelebihan itu menjadi hal yang kami manfaatkan dikarenakan terlihat jarang produk seperti kami memiliki outlet dan dapat dinikmati langsung di tempat sambil melakukan kegiatan lain bersama siapapun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bauran pemasaran 4P, Product, Place, Price, dan Promotion. Yang pertama ada produk. A. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di suatu pasar. Milk Mori Fresh termasuk ke dalam produk konsumsi, karena semua produk yang Milk Mori Fresh ciptakan ditujukan untuk konsumen tingkat akhir. B. Milk Mori Fresh sebuah produk yang termasuk dalam bisnis food and beverages atau bisnis makanan dan minuman. Mengusung yogurt yang kekinian dan dikemas dengan seunik mungkin. Semua bahan-bahan yang Milk Mori Fresh gunakan kualitas terbaik dan premium. Jadi, dipastikan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua ada place. Merupakan cara untuk mendistribusikan produk kita untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang dilakukan dapat secara langsung ke konsumen atau melalui pedagang perantara. Jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Tempat usaha yang kami pilih berada di Desa Pandean, RT 3 RW 2 Rembang. Lokasi ini cukup strategis
karena terletak di antara sekolah, alun-alun, hotel, terminal, kos, dan jalan perkampungan warga. Selanjutnya, yang ketiga, price. Harga yang ditawarkan 13.500. Prosedur penetapan harga jual. Harga yang akan kami tawarkan kepada konsumen adalah sesuai dengan harga yang telah kami tentukan. Adapun untuk diskon akan kami adakan pada event-event tertentu seperti ulang tahun perusahaan dan hari-hari istimewa lainnya. Yang keempat, promotion. Yang pertama, personal selling. Pemasaran awal produk kami melalui mulut ke mulut, di mana melalui mulut ke mulut kemudian terus berkembang. Kedua, media online. Memasarkan produk melalui jaringan internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Ketiga, dilakukan masa promosi selama 2 minggu pada setiap pembelian 2 minuman Milk More Refresh gratis 1. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Pertama, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha yogurt yang lainnya, yaitu yogurt yang sangat sehat. 2. Tempatnya strategis sehingga mudah untuk dikunjungi. 3. Rasanya sangat enak. 4. Harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi dan bersih. 5. Dibuat dengan sangat steril. 2. Weakness atau kelemahan. Pertama, tidak cocok bagi orang yang tidak suka yogurt. 2. Belum mempunyai cabang. 3. Kurang modal untuk memulai usaha. 4. Harga bahan baku tidak stabil. 3. Opportunity atau peluang. Pertama, digemari sebagian besar orang. 2. Ciri khas menu yaitu yogurt menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. 4. Threat atau ancaman. Pertama, banyak saingan di luar sana. 2. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yogurt yang mungkin dapat mengurangi pembeli. 3. Bila hujan turun maka orang malas keluar sehingga pembeli tidak begitu banyak atau jarang. Aspek produksi. Dalam menjalankan kegiatan usaha Milk More Refresh membutuhkan pegawai yang kedepannya bisa membantu untuk mengembangkan dan memajukan usaha ini, yaitu yang pertama, pegawai frontlines atau bagian produk. 2. Pegawai sales. 3. Manajemen atau manajer. Tingkat pendidikan karyawan untuk usaha ini minimal tingkat SLTA sederajat. Baik, dari aspek produksi yang pertama, yaitu ada bahan baku, di mana bahan baku dari usaha ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan juga tidak langsung. Di mana bahan baku langsung dari usaha ini sendiri ada 1 liter susu, cair dan juga kental manis, kemudian ada gula, perisa minuman, buah-buahan, dan yogurt plain atau yogurt tanpa rasa. Kemudian dari bahan baku tidak langsungnya sendiri ada kompor, lemari pendingin, tabung gas, blender, panci, oven, inkubator, measuring cup, dan termometer. Kemudian juga ada sendok makan dan juga sendok masak, dan yang terakhir ada tali pengikat. Kemudian dari tenaga kerja dan upah yang dibayarkan oleh Milk More Refresh kepada para karyawannya ada tenaga kerja. Yang pertama, ada biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, ada upah yang dibayarkan. Upah atau gaji karyawan adalah komponen terbesar dalam biaya tenaga kerja. Kemudian mesin dan peralatan produksi dari Milk More Refresh sendiri ada panci, centong stainless, termometer, mesin pasteurisasi, mesin sterilisasi, kemudian ada oven, ada inkubator atau tempat fermentasi, kemudian ada kompor, dan juga ada beberapa alat penunjang lainnya. Kemudian dari biaya produksi Milk More Refresh sendiri itu terbagi menjadi 2, di mana biaya produksinya itu ada biaya produksi dan juga non produksi. Yang pertama, biaya produksi adalah keseluruhan biaya dari biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi sebuah barang atau produk, seperti biaya perlengkapan toko, biaya asuransi, biaya tagihan telepon atau listrik atau air, kemudian ada biaya iklan, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya non produksi sendiri merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengendalian produksi. Yang pertama, melakukan perencanaan. Yang kedua, routing. Yang ketiga, scheduling. Yang keempat, dispatching. Selanjutnya, yaitu aspek sumber daya manusia produk Milk More Refresh. A. Perencanaan sumber daya manusia.
Dalam menjalankan kegiatan usaha Milk More Refresh, membutuhkan pegawai yang kedepannya bisa membantu mengembangkan dan memajukan usaha ini, yaitu yang pertama, ada pegawai frontlines atau bagian produk. Yang kedua, pegawai sales. Yang ketiga, manajer atau manajemen. Tingkat karyawan untuk usaha ini minimal tingkat SLTA sederajat. Yang B, analisis dan seleksi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pendirian usaha. Yang dibutuhkan yang pertama yaitu buat selebaran informasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan persyaratan berkas permohonan pekerjaan. Yang ketiga, panggilan untuk wawancara. Yang keempat, keputusan penerimaan yang didasarkan kepada kelengkapan berkas persyaratan. Yang kelima, penempatan unit-unit. Yang keenam, evaluasi kerja. Yang ketujuh, pengembangan SDM atau pelatihan. Yang kedelapan, sistem kompensasi. Yang kesembilan, ketentuan tentang keputusan kerja. C. Training and Development. Sejalan tuntunan, lingkungan, dan perkembangan teknologi, maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan pekerjaan. Karyawan dalam usaha Milk More Refresh akan mendapatkan soft skill agar memperkaya pengetahuan karyawan akan hal-hal yang berhubungan dengan personal karyawan seperti motivasi. Selanjutnya D. Compensation and Benefit. Di dasar, karyawan di Milk More Refresh akan mendapatkan bonus pada setiap bulannya yang disesuaikan jabatan dan kompetisi di pasar. Bonus pada setiap bulan bisa didapatkan jika karyawan tersebut berprestasi atau lebih unggul dari lainnya atau dengan penilaian aspek-aspek khusus lainnya. Saya Aditya Kristianto. Saya akan menjelaskan aspek keuangan. Pertama, biaya tetap. Terdiri dari etalase Rp1.200.000, almari pendingin Rp2.300.000, kompor Rp200.000, tabung gas Rp100.000, blender Rp200.000, panci Rp120.000, spatula Rp25.000. Totalnya adalah Rp4.145.000. Biaya variabel terdiri dari susu cair Rp330.000, susu bubuk Rp1.000.000, gula Rp240.000, perisa minuman Rp30.000, buah-buahan Rp500.000. Totalnya adalah Rp2.100.000. Biaya total sama dengan biaya tetap dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya adalah Rp4.145.000 dikurangi Rp2.100.000. Maka hasilnya adalah Rp6.245.000. Harga jual produk adalah Rp13.000 per botol. Target penjualannya adalah 50 botol per hari. Dalam sebulan maka diperkirakan ada 1.500 botol. Dalam sebulan pendapatannya ada Rp13.000 dikali 50 botol adalah Rp650.000. Dalam sebulan pendapatan kira-kiranya adalah Rp19.500.000. Keuntungan dihitung dari revenue dikurangi total cost. Revenue-nya adalah Rp19.500.000 dikurangi Rp6.245.000 sama dengan Rp13.255.000. Payback periode modal awal dibagi dengan omset per bulan. Modal awalnya adalah Rp15 juta dibagi Rp4.605.000, maka payback periodnya ada sekitar 2-3 bulan setelah menjalankan usaha. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa waktu tersebut bisa lebih cepat atau lebih lama, karena tergantung dengan kondisi
toko secara nyata. Pengelolaan keuangan dalam usaha. Mengukur kelayakan usaha. Laba per bulan dikurangi pendapatan, dikurangi total biaya. Jumlah barang terjual dikali 30 hari, dikurangi total biaya. 19.500.000 rupiah dikurangi 6.245.000 rupiah. Hasilnya 13.255.000 rupiah. Analisis BEP, kapasitas produksi per bulan 50 botol dikali 30 dengan 1.500 botol per bulan. Biaya tetap dibagi kapasitas produksi 4.145.000 rupiah dibagi 1.100 botol, hasilnya adalah 2.763.000. Biaya variabel dibagi kapasitas produksi 2.100.000 rupiah dibagi 1.500 sama dengan 1.400 rupiah. BEP 4.145.000 rupiah dibagi 0,9, maka 4.605.555 rupiah. Jadi penjualan Milk Refresh selama 1 bulan harus mendapatkan omset sebesar 4.605.000 rupiah agar BEP. NPV atau modal awal 15 juta rupiah. CO sama dengan 15 juta rupiah. Cost CT sama dengan 5 juta rupiah. R sama dengan 10%. NPV sama dengan 4,54 ditambah 9,09 ditambah 13,63 ditambah 18,18 ditambah 22,72. NPV sama dengan 63,16 dikurangi 15. NPV sama dengan 53,16. NPV menunjukkan hasil positif sehingga layak untuk diinvestasikan. IRR 15 juta rupiah ditambah 5 juta per 1 sama dengan IRR kuadrat 1 ditambah 5 juta per 1 tambah IRR kuadrat 2 ditambah 5 juta per 1 tambah IRR kuadrat 3. IRR sama dengan 13%. Supaya dikatakan layak investasi, maka harus mampu memberikan tingkat keuntungan lebih dari 13%. Manajemen modal kerja. Net operating working capital sama dengan operating current asset dikurangi operating current liabilities. 15 juta rupiah dikurangi 2.100.000 rupiah ditambah 3.500.000 rupiah sama dengan 15 juta rupiah dikurangi 5.600.000 rupiah, hasilnya 9.400.000 rupiah. Net operating working capital ditambah fixed asset sama dengan 9.400.000 rupiah ditambah 8.775.000 rupiah, hasilnya 18.175.000 rupiah. Aspek akuntansi. Yang pertama, jurnal biaya proyek dalam rupiah. A. Investasi total 7.545.000 rupiah. B. Investasi
operasional Rp3.865.000. C. Total investasi A ditambah B sama dengan Rp11.410.000. D. Modal kerja 144 juta. Total biaya produksi 30 juta. E. Total biaya usaha 13.480.000. Sedangkan untuk total biaya operasional per tahun 43.480.000. Modal kerja 144 juta. Total biaya proyek 54.890.000. Pada bagian kedua ada biaya neraca, terbagi menjadi dua bagian yaitu aktiva dan kewajiban serta modal kerja. Yang pertama, total aktiva tetap. Pada tahun ke-0 95 juta, pada tahun ke-1 125 juta, pada tahun ke-2 182.500.000 rupiah, pada tahun ke-3 204 juta rupiah, pada tahun ke-4 156 juta rupiah, pada tahun ke-5 230.700.000 rupiah. Yang kedua, total aktiva tetap. Pada tahun ke-0 10.832.000 rupiah. Pada tahun ke-1 10.983.000 rupiah. Pada tahun ke-2 13.067.000. Pada tahun ke-3 12.670.000. Pada tahun ke-4 13.787.000. Pada tahun ke-5 14.405.000 rupiah. Yang ketiga, nilai buku aktiva tetap. Pada tahun ke-0 10.290.000 rupiah. Pada tahun ke-1 10.433.850 rupiah. Pada tahun ke-2 12.538.000. Pada tahun ke-3 12.219.400 rupiah. Pada tahun ke-4 13.366.020 rupiah. Pada tahun ke-5 14.080.000. Kedua, kewajiban dan modal kerja. Yang pertama, total kewajiban jangka panjang. Pada tahun ke-0 4.887.000. Pada tahun pertama 4.925.000. Tahun kedua 5.261.000. Pada tahun ketiga 5.470.000. Pada tahun keempat 5.887.000. Pada tahun kelima 6.325.000. Kedua, ada total modal. Tahun ke-0 45 juta. Tahun pertama 206 juta. Pada tahun kedua 237 juta. Pada tahun ketiga 258 juta. Tahun keempat 285.900.000 rupiah. Tahun kelima 309.890.000. Dan untuk total kewajiban modal ada A plus B plus C sama dengan pada tahun ke-0 49.887.000. Pada tahun pertama 210.925.000 rupiah. Pada tahun kedua 242.261.000 rupiah. Pada tahun ketiga 263.470.000 rupiah. Pada tahun keempat 291.787.000 rupiah. Pada tahun kelima 316.215.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada penjualan. Pada tahun pertama 45 juta. Pada tahun kedua 50 juta. Pada tahun ketiga 55 juta. Pada tahun keempat 58 juta. Dan pada tahun kelima 62 juta. Untuk kedua ada total biaya pokok produksi. Tahun pertama ada 41 juta. Tahun kedua 59.100.000 rupiah. Tahun ketiga 58.600.000 rupiah. Tahun keempat 57.100.000 rupiah. Tahun kelima 61.250.000 rupiah. Yang ketiga adalah laba kotor, yaitu A dikurangi B. Pada tahun pertama 4 juta, pada tahun kedua 9.100.000 rupiah, pada tahun ketiga 3.600.000 rupiah, tahun keempat 900.000 rupiah, dan pada tahun kelima 750.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada total biaya usaha. Pada tahun pertama 18.720.000 rupiah. Pada tahun kedua 20.930.000 rupiah. Pada tahun ketiga 24.120.000 rupiah. Pada tahun keempat 24.970.000 rupiah.
Dan pada tahun kelima ada Rp27.900.000. Next ada proyeksi arus kas. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, total kas masuk. Pada tahun ke-0 Rp20.200.000. Pada tahun pertama Rp180.430.000. Pada tahun kedua Rp242.261.000. Pada tahun ketiga Rp293.470.000. Pada tahun keempat Rp273.887.000. Dan pada tahun kelima Rp372.025.000. Yang kedua ada total kas keruah. Pada tahun ke-0 Rp63.417.000. Pada tahun pertama Rp61.209.800. Pada tahun kedua Rp63.763.075. Pada tahun ketiga Rp70.887.300.000. Pada tahun keempat Rp76.510.175. Dan untuk tahun kelima Rp80.773.748.000. Yang ketiga ada kas bersih, yaitu A dikurangin B. Pada tahun ke-0 Rp43.217.000. Pada tahun pertama Rp119.220.200. Pada tahun kedua Rp178.497.925. Yang pada tahun ketiga Rp222.582.700. Pada tahun keempat Rp197.376.825. Dan untuk tahun kelima ada sekitar Rp291.251.253. Yang D, total kewajiban kepada bank. Pada tahun ke-0 Rp5.200.000. Pada tahun pertama Rp5.430.000. Pada tahun kedua Rp52.610.000. Pada tahun ketiga Rp5.470.000. Pada tahun keempat Rp5.887.000. Dan untuk tahun kelima Rp6.325.000. Yang terakhir ada saldo kas akhir. C dikurangi D. Pada tahun ke-0 Rp48.417.000. Pada tahun pertama Rp113.790.200. Pada tahun kedua Rp125.887.925. Pada tahun ketiga Rp217.112.700. Pada tahun keempat Rp191.489.825. Dan untuk tahun kelima sekitar Rp284.926.253. Bagian yang terakhir ada kesimpulan. Pada dasarnya tujuan usaha yaitu memperoleh keuntungan, memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dapat disimpulkan, di samping memperoleh keuntungan dari produktivitas usaha, kegiatan usaha ini juga membantu dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat. Yang kedua, usaha milik Morifresh ini merupakan usaha minuman dengan bahan baku susu yang memiliki rasa yang berbeda dari produk kompetitor, dengan berbagai inovasi serta varian rasa sehingga dapat didapatkan minuman yang memberikan pengalaman lain. Dengan harga yang cukup terjangkau, minuman ini dapat dikonsumsi dalam berbagai kalangan. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu melalui personal selling serta promosi di berbagai media sosial kepada masyarakat umum. Produk ini juga dikemas dengan menggunakan botol plastik yang diberikan label sehingga mempermudah konsumen untuk mengenali produk dan mengingat produk yang kami ciptakan sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Usaha ini tergolong usaha yang masih dalam fase pengenalan dan pertumbuhan, yang mana dalam struktur organisasinya terdapat pemilik usaha atau owner, bagian operasional, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan bagian supervisor yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Menanggapi respon pasar saat ini, kami berinisiatif untuk terus dapat berinovasi dan menciptakan produk yang diminati oleh masyarakat. Dengan inovasi ini kami berharap pada periode berikutnya usaha Milk More Fresh dapat kami kembangkan secara berkelanjutan sehingga Milk More Fresh dapat bersaing dengan produk-produk kompetitor lainnya dan mampu meraih pangsa pasar yang besar serta menarik minat daya beli masyarakat untuk tetap terus membeli produk dari Milk More Fresh. Terima kasih. Baik, kegiatan presentasi pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti jalannya kegiatan presentasi dari awal sampai akhir dan membuat ruang diskusi yang hidup. Semoga hasil diskusi ini menjadi hal yang lebih baik juga kepada teman-teman dari kelompok 5 dan juga bisa terrealisasikan bila memang ingin direalisasikan. Akhir kata, saya selaku moderator sekaligus mewakili teman-teman dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan baik lisan atau perbuatan. Karena kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri, sedangkan kebenaran hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.